Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga menjelajahi misteri dunia. Pada kesempatan ini, mata ketiga akan membagikan cerita tentang sosok yang dikenal orang-orang yang bernama Lilith. Yakin sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar kisah Tuhan menciptakan manusia di dalam Alkitab. Pada hari ke-6, setelah Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, kemudian menciptakan manusia pertama di dunia bernama Adam menurut wujudnya dan tinggal di Taman Eden. Agar Adam tidak merasa kesepian, Tuhan menciptakan seorang wanita bernama Hawa dari tulang rusuk Adam saat ia tertidur pulas. Sejak itu Adam dan Hawa menjadi pasangan pria dan wanita pertama di dunia sekaligus nenek moyang manusia. Namun beberapa mitos Yahudi kuno mencatat cerita yang berbeda tentang penciptaan manusia oleh Tuhan. Sebelum Hawa, ada wanita lain di sisi Adam. Pada beberapa legenda lain, versi ibu ratusan setan ini disebut sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang menolak diperlakukan tidak setara oleh Adam dalam berhubungan badan. Ini dicatat dalam berbagai koleksi legenda pada abad ke-9 yang berjudul Alfabet Ben Sira, 700 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Legenda yang mengacu pada cerita awal tentang istri Adam yang diciptakan setara, sama-sama berasal dari tanah dan bukan dari tulang rusuk Adam seperti Hawa, seperti yang dicatat dalam Alkitab. Setelah meninggalkan Taman Eden, Lilith perlahan-lahan menjadi iblis. Tuhan mengirim 3 malaikat, Sanfi, Sanfi, semangelap mencoba membujuk Lilith untuk kembali ke Taman Eden. Ketiga malaikat menemukan Lilith di Laut Merah dan memintanya untuk kembali bersama mereka. Jika menolak, dia akan ditenggelamkan di Laut Merah. Lilith menolak untuk kembali ke Taman Eden dan mengancam akan membunuh semua anak manusia. Tentu saja malaikat yang diutus Tuhan tidak akan menyerah begitu saja. Di akhir cerita, Lilith menerima syarat malaikat agar bisa mendapatkan kebebasan untuk tidak kembali ke Taman Eden. Setiap hari 100 anaknya akan mati. Dalam legenda Mesopotamia, Lilith adalah iblis malam, memiliki rambut panjang dan sayap dan kerap muncul di malam hari. Dia akan menjelma menjadi seorang wanita cantik menggoda manusia khususnya kaum pria dan melahirkan keturunan setan. Terkadang dia akan membunuh atau mencuri bayi yang baru lahir. Pada abad pertengahan, banyak wanita hamil menggunakan nama 3 malaikat yang memburu Lilith, membuat jimat dan meletakkannya di tubuh mereka atau mengikatkan pita merah di tempat tidur bayi mereka memperingatkan Lilith agar menjauh dari keluarganya. Menurut legenda, Lilith adalah penjelmaan dari kejahatan. Bahkan ada legenda menyebutkan bahwa Lilith adalah ular di Taman Eden. Dialah yang menggoda Hawa memakan buah telarang yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari taman. Ini adalah balas dendamnya terhadap Adam, karena dia iri dengan kehidupan mereka yang bahagia di Taman Eden. Sekarang sosok Lilith juga muncul dalam banyak karya sastra, film dan game dalam berbagai wujud. Dia digambarkan sebagai ibu iblis, wanita simpanan setan, dan jelmaan vampir dan succubus atau sukuba, yaitu sosok setan berwujud wanita cantik yang merayu laki-laki melalui mimpi untuk melakukan hubungan badan. Yang menarik adalah munculnya interpretasi baru tentang citra Lilith adalah gerakan feminisme pada akhir abad ke-20. Lilith menentang patriarki, menentang penindasan perempuan oleh kaum laki-laki. Sisi jahat Lilith oleh beberapa pelindung feminisme perlahan-lahan dihilangkan dan keinginannya untuk independen dan otonomi diperbesar. Dia juga dianggap sebagai feminisme pertama. Selanjutnya, disclaimer. Konten dalam video ini mungkin tidak layak untuk pengguna tertentu. Apa itu incubus? Incubus adalah sosok iblis yang menjelma dalam bentuk laki-laki. Menurut sejumlah mitos dan legenda, mereka senang melakukan hubungan seksual dengan perempuan dari bangsa manusia. Sementara itu, incubus yang menjelma dalam bentuk perempuan disebut succubus. Hubungan badan yang dilakukan succubus dengan manusia bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Orang-orang kala itu menggunakan cerita ini untuk menjelaskan fenomena mimpi basah. Incubus awalnya dikisahkan berasal dari Mesopotamia sekitar 2400 sebelum Masehi.
Jenis iblis ini dulunya dikenal sebagai setan badai, tetapi akhirnya dianggap sebagai setan malam karena sering muncul di malam hari. Ada banyak versi tentang Incubus yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Di Zanzibar, Incubus disebut Popo Bawa, yang dikenal suka menyerang pria dan gemar bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Tahukah Anda siapa pelopor feminisme pertama di dunia yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara? Dalam konten kali ini, Mata Ketiga akan memaparkan sejenak tentang istri pertama Adam, yaitu Lilith, feminis pertama di dunia. Lilith adalah dewi kegelapan, telah ada di dunia selama hampir 4.000 tahun, adalah salah satu dewi tertua di dunia, juga dikenal sebagai iblis malam. Ada banyak teori tentang asal-usul Lilith. Jika Anda ingin menggali catatan tentang Lilith, Anda harus mencari tahu dalam legenda Babel atau Babilonia, Sumeria, Yahudi atau Yunani, bukan Alkitab. Di antara sekian banyak cerita tentang asal-usul Lilith, yang paling populer tidak lebih dari cerita tentang dia sebagai istri pertama Adam. Legenda mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pasangan pertama pria dan wanita dari tanah menurut wujudnya sendiri, yaitu Adam dan Lilith. Adam adalah seorang pria chauvinisme laki-laki, sikap superioritas laki-laki atau hak laki-laki untuk berkuasa atas perempuan. Adam menganggap bahwa Tuhan lebih dulu menciptakan dia dari tanah, jadi berharap Lilith mematuhinya. Sementara Lilith yang berpandangan feminisme menganggap bahwa dia dan Adam sama-sama ciptaan Tuhan dari tanah dan sederajat. Diceritakan Lilith yang dicipta setara dengan Adam kerap menolak berhubungan badan dengan posisi dirinya di bawah. Dirinya kerap protes terkait hubungan badan dengan posisi yang dianggapnya merendahkan dirinya. Dia ingin sederajat dalam urusan badan. Aku tidak akan berbaring di bawahmu, tetapi hanya di atas, karena kamu hanya cocok untuk berada di posisi bawah, sementara aku menjadi yang superior, kata Adam. Lilith menjawab, kita sama satu sama lain karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Adam yang merasa ditentang tidak tinggal diam. Melalui tipu muslihat, ia berhasil membuat Lilith berada di bawah bahkan hamil. Lilith yang marah menertawakan kekasaran dan kesombongan Adam. Lilith mencerca Adam dan seakan bergumam menyebut nama rahasia Tuhan, kemudian angkat kaki dari Taman Eden dan tinggal di Laut Merah. Dalam budaya agama Barat, dikatakan bahwa setiap malaikat memiliki nama rahasianya masing-masing. Jika mengetahui nama rahasianya, ia dapat membuat malaikat itu melayaninya. Karena itu, dalam 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa disebutkan bahwa nama Tuhan tidak boleh disebut. Setelah meninggalkan Adam dan Tuhan, Lilith bagaikan kuda liar yang lepas kendali, terus mengembara antara langit dan bumi hingga berhenti di Laut Merah. Karena Lilith pernah merasakan hubungan intim pria dan wanita, jadi dia pun tidak ragu-ragu berbagi tubuhnya, hubungan intim dengan binatang buas, iblis dan bahkan malaikat yang jatuh dalam perjalanannya ke Laut Merah. Hubungan intim tanpa henti seperti itu membuat Lilith melahirkan sejumlah besar anak iblis dengan kecepatan 100 anak per hari. Banyak yang berhubungan badan dengan Lilith, di antara mereka yang paling terkenal adalah Samael. Dalam demologi Yahudi, Samael merupakan pemimpin iblis yang memimpin pemberontakan di surga. Samael tidak tercatat dalam kanon Alkitab, tetapi menurut perjanjian lama dan mistisisme Yahudi, dia pernah menjadi tangan kanan Tuhan. Pada awal penciptaan manusia oleh Tuhan, di mana karena Samael memiliki kontribusi terbesar, dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengendalikan hidup dan mati manusia. Oleh karena itu, Samael juga disebut malaikat maut. Kita tahu Adam membuat Tuhan kecewa karena dia tidak bisa menahan godaan setan dengan memakan buah terlarang. Dan di dalam Alkitab, setan yang muncul dalam bentuk ular kemungkinan besar adalah Samael ini. Legenda keduanya ini memiliki banyak kesamaan, jadi Samael sebenarnya sangat mungkin adalah setan. Malaikat pertama yang mengkhianati Tuhan. Sebenarnya Lucifer bukanlah malaikat pertama yang mengkhianati Tuhan, tetapi Samael. Mengapa memberontak? Karena Tuhan meminta Samael untuk sujud kepada Adam dan tunduk padanya. Namun Samael tidak senang.
"Mengapa aku, malaikat yang tercipta dari api suci, harus berlutut dan menyembah sosok manusia yang terbuat dari tanah?" kata Samael dalam hati. Setelah itu Samael memilih jalan yang sama sekali berbeda dari para malaikat sampai dia bertemu Lilith. Setelah Lilith meninggalkan Taman Eden, Adam mengadu kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Jadi kali ini tulang rusuk Adam digunakan untuk menciptakan manusia yang pada dasarnya memecahkan masalah kesetaraan. Maka lahirlah Hawa yang kita kenal itu. Pada saat yang sama, Lilith juga bertemu Samael dalam perjalanan ke Laut Merah. Meski Lilith istri malaikat jatuh Samael, tapi dia terus berhubungan intim dengan makhluk di sekelilingnya dan melahirkan anak iblis dengan kecepatan luar biasa. Legenda mengatakan bahwa Lilith terus melahirkan anak bukan karena cinta, tetapi karena dia menyukai anak-anak. Lilith terus melahirkan keturunannya untuk memastikan legitimasi eksistensinya dan kemarahannya terhadap Adam, dan Tuhan juga menyembunyikan kemuliaannya sebagai seorang wanita semestinya. Dia mulai membantai keturunan Adam dan bersumpah untuk menjadikan seluruh tanah itu sebagai keturunannya, bukan pencipta atau Adam dan manusia sesuai kehendak Tuhan. Ketika Lilith membantai keturunan Adam, Adam hanya bisa menangis dan terus berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan pembunuhan itu. Kebrutalan Lilith yang suka membunuh membuat Adam gelisah setiap malam. Dia tidak menyangka mantan istrinya akan menjadi iblis wanita yang ganas. Akhirnya Tuhan menanggapi permintaan Adam. Dia mengirim 3 malaikat ke Laut Merah untuk menghentikan Lilith yang terus membantai keturunan Adam dan memintanya kembali. Jika tidak, maka 100 keturunannya akan mati setiap hari. 100 hari, ini adalah anak yang bisa dilahirkan Lilith dalam 1 hari. Para malaikat menemukan Lilith di tengah Laut Merah. Malaikat tidak mengecam Lilith, hanya memintanya untuk kembali bersama mereka dan menyampaikan kehendak Tuhan. Namun sayang, Lilith menolak kembali bersama malaikat dan terus membunuh keturunan Adam. Tindakan Lilith kali ini benar-benar membuat marah Tuhan, dan ketiga malaikat mulai melawan Lilith setelah mendapatkan persetujuan Tuhan. Mereka mulai membantai keturunan Lilith. Ratusan nyawa setiap hari berakhir di tangan ketiga malaikat ini. Meskipun semua orang sederajat di hadapan Tuhan, tetapi makhluk-makhluk yang tidak diakui oleh Tuhan ini tidak seberuntung itu, menyaksikan anak-anaknya mati dan menggenangi seluruh gunung dengan darah. Lilith yang terpojok terpaksa membuat perjanjian dengan malaikat. Kedua belah pihak tidak boleh saling mencelakai keturunan masing-masing. Tidak lama setelah perjanjian dibuat, Tuhan sepertinya masih tidak bisa memaafkan pengkhianatan Lilith. Hingga akhirnya di bawah desakan ketiga malaikat, Lilith yang tidak tahan siksaan kemudian melompat ke Laut Merah bermaksud mengakhiri semuanya. Karena Lilith adalah ciptaan Tuhan dan dianugerahi dengan kekuatan hidup abadi, jadi Lilith yang tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi, tetapi tidak bisa mati setelah terjun ke Laut Merah. Jadi dia terus mengambang dan tenggelam di atas laut seperti ini. Perang di surga. Tuhan yang lebih dulu menciptakan malaikat, kemudian menciptakan manusia dari tanah. Namun karena Tuhan terlalu memanjakan umat manusia, menempatkan posisi manusia lebih tinggi dari malaikat, sehingga Lucifer dan sejumlah malaikat lain tidak puas dengan manusia yang lebih inferior lebih dikasihi Tuhan. Lucifer dan malaikat lain kemudian memberontak. Lucifer adalah malaikat dengan status tertinggi dalam kerajaan sorga dan salah satu asisten Tuhan yang paling kuat. Tetapi karena Tuhan tiba-tiba meminta para malaikat tidak hanya harus mematuhi perintahnya, tetapi juga tunduk kepada Adam. Namun karena kesombongannya merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada Adam, ia pun menolak untuk mematuhi perintah Tuhannya, maka Lucifer diusir dari surga. Membantahnya Lucifer menjadi asal-usul terjadinya dosa pertama kali. Setelah Lucifer dibuang dari surga, maka namanya berubah menjadi Satan. Satan merupakan iblis neraka yang memiliki kekuatan sangat kuat. Lebih kuat dari semua iblis yang ada di neraka. Ia pun menaruh dendam kepada manusia dan memutuskan untuk menjerumuskan manusia untuk melakukan dosa agar masuk ke dalam neraka. Perang malaikat berakhir 3 hari kemudian. Semua malaikat pemberontak jatuh ke neraka karena kekalahan Lucifer. Lucifer menarik Lilith dari Laut Merah sebelum jatuh ke neraka.
Lilith kehilangan kesempatan untuk mendekati Tuhan lagi. Lilith dan Lucifer menaklukkan semua iblis yang ada di neraka, dan sejak itu Lucifer menjadi raja di neraka. Setelah itu dia menciptakan dunia baru bersama Lilith. Ketika Lucifer membuka pintu dunia baru, kematian, penyakit dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai membanjiri dunia manusia. Dan sejak itu konfrontasi antara malaikat dan iblis pun tidak pernah berhenti. Sejak dia jatuh ke neraka, Lilith harus selalu bersama iblis selamanya. Pada abad pertengahan, orang-orang menganggap bahwa anak-anak Lilith adalah inkubus yang legendaris. Pada abad pertengahan, para biarawan menganggap Lilith dan anak-anaknya sebagai musuh asketisme karena mereka akan menggoda pria dalam mimpi mereka dan menyerap energi mereka. Tetapi ini sebenarnya jauh lebih kecil dari 1/10.000 kemampuan Lilith yang sesungguhnya. Di era ketika perburuan penyihir populer, para penyihir menganggap Lilith sebagai dewa pelindung karena citranya yang merosot dalam agama Kristen. Orang-orang percaya dia menemukan ilmu hitam dan dia juga penyihir pertama di dunia. Sebelum Lilith meninggalkan Tuhan, dia disebut ibu dari segala anak-anak setan. Setelah memberontak melawan Tuhan, dia digambarkan sebagai hantu malam. Dapat dilihat bahwa di bawah kekuasaan Tuhan, siapapun harus tunduk di bawah perintahnya. Meski Lilith tidak secara resmi dimasukkan dalam kanon agama Kristen, tetapi namanya tidak pernah hilang dalam kitab klasik lainnya. Lilith juga telah menjadi iblis dan ratu malam yang sesungguhnya selama ribuan tahun. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.